Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Rozi Effendi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas soal KMPPD dan pembahasan, di mana pada video ini saya akan membahas sebanyak 50 soal. Dan 50 soal tersebut saya bagi menjadi dua bagian video agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Nah, di video ini saya akan membahas 1 sampai 25 soal dulu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada soal nomor 1, Nona Lia, usia 20 tahun, seorang dokter jaga IGD diantar berobat oleh teman sejawatnya karena sedang jaga malam. Seringkali tiba-tiba terbangun kemudian keluar dari kamar jaga dokter. Terkadang dapat kembali ke kamar jaga, namun tidak jarang pula ditemukan tertidur di lorong IGD. Pasien tidak pernah mengingat bagaimana kejadian tersebut. Mimpi saat tidur disangkal. TTP, tekanan darah 110/80, heart rate 87 kali per menit, RR 22 kali per menit, temp 37 derajat Celcius. Diagnosa yang tepat adalah A. Somnambulisme, B. Pavor nocturnus, C. Night terror, D. Nightmare, E. Narkolepsi. Jadi kita cek lagi di soal. Di soal kan dijelaskan pada clue bahwa pasien sering kali tiba-tiba terbangun dan keluar dari kamar dokter jaga. Terkadang dapat kembali ke kamar jaga, namun tidak jarang pula ditemukan tertidur di lorong IGD. Nah, di soal sudah dijelaskan bahwa pasien mengalami perpindahan posisi saat tidur, dan itu pasien tidak pernah mengingat bagaimana kejadian tersebut tanpa disadari oleh pasien. Kemungkinan pasien tidur saat berjalan. Tidur berjalan, atau istilah lain untuk tidur berjalan adalah somnambulisme. Jadi somnambulisme, bangun dari tempat tidur kemudian berjalan, dan individu tersebut tidak dapat mengingat kejadian apa yang sedang terjadi. Jadi jawabannya adalah somnambulisme. Jadi night terror dan nightmare ini bisa kita hilangkan karena mimpi saat tidur disangkal. Sedangkan night terror dan nightmare, kedua diagnosa ini itu berhubungan erat dengan mimpi. Ada yang ingat mimpinya dan ada yang tidak ingat akan mimpi yang dialami. Oke, langsung saja kita masuk pembahasan berikutnya supaya mempersingkat waktu. Di soal nomor 2, anak atas nama Junio, usia 9 tahun, datang ke poliklinik RS dengan keluhan sulit mengikuti pelajaran dan bicaranya belum lancar. Tahap perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosi semua mengalami keterlambatan. Pasien tidak naik kelas 2 sebanyak 2 kali. Tanda vital, heart rate 76 kali per menit, RR bikin aja 20 kali per menit, temp 37 derajat Celcius. Hasil tes IQ-nya adalah 33. Apa kemungkinan diagnosa kasus anak di atas? A. Sindrom Rett, B. Retardasi mental sedang, C. Sindrom Asperger, D. Psikosis anak, E. Retardasi mental berat. Nah, kita kembali lagi kepada soal. Di soal dijelaskan tahap perkembangan fisik. Di soal dijelaskan keluhan sulit mengikuti pelajaran, bicaranya belum lancar. Usianya padahal udah 9 tahun. Kemudian tahap perkembangan fisik, mental, sosial, emosi semuanya mengalami keterlambatan. Nah, kemungkinan pada soal ini diagnosanya adalah retardasi mental, di mana definisi dari retardasi mental itu penurunan kemampuan kognitif secara umum. DX, retardasi mental. Penurunan kemampuan kognitif secara umum. Nah, di soal untuk opsinya ada retardasi mental sedang, berat. Kemudian kita coret A, C, dan D. Kemudian untuk klasifikasi retardasi mental, dia ada yang ringan, sedang, berat, sangat berat. Nah, bagaimana cara kita mengetahui ini jenis retardasi mental ringan, sedang, berat, dan sangat berat? Jadi untuk menentukan derajat dari retardasi mental itu, kita lihat nilai IQ-nya.
Di sini nilai IQ-nya 33. Nah, untuk retardasi mental yang ringan, itu nilai IQ-nya kisaran 50 sampai 69. Untuk yang sedang 35 sampai 49. Untuk yang berat, kisaran IQ-nya 20 sampai 34. Sangat berat, IQ-nya kecil dari 20 atau di bawah 20. Nah, di soal IQ-nya adalah 33. Jadi masuk ke dalam retardasi mental berat, di mana kisaran IQ-nya 20 sampai 34. Jadi untuk jawaban yang tepat adalah retardasi mental berat. Oke, kita next ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga, Tuan Viko berusia 65 tahun datang dan keluarganya dengan keluhan sering lupa makan, sering minta makan pada anaknya, padahal pasien sudah makan. Kebiasaan lupa tersebut berlangsung makin lama makin memburuk. Dari pemeriksaan fisik, didapatkan tekanan darah 130/70, heart rate 88 kali per menit, TEM 36,5, RR 20 kali per menit. Dari hasil tes MMSE atau Mini Mental State, diketahui skor MMSE pasien adalah 22. Apakah kategori demensia pada pasien tersebut? A. Extreme demensia, B. Mild demensia, C. Moderate demensia, D. Severe demensia, E. Moderate severe demensia. Nah, untuk soal seperti ini kan untuk diagnosanya tidak perlu kita pusingkan lagi ini apa, karena dari semua option A sampai E itu semuanya demensia. Jadi kita tinggal bedakan ini kategori demensia yang mana. Nah, di sini untuk soal seperti ini kita harus mengetahui nilai normal atau kisaran nilai dari mini mental state. Dia dibagi jadi beberapa derajat keparahan. Ada yang normal untuk nilai mini mental state-nya. Ada yang demensia ringan, ada yang demensia sedang, ada yang demensia berat. Nah, nilai normalnya berapa sih untuk mini mental state ini? Nilai normalnya adalah itu lebih dari 24 baru dikatakan normal. Untuk demensia ringan itu kisaran nilainya 19 sampai 23. Untuk yang demensia sedang itu kisaran nilainya 10 sampai 18. Untuk yang demensia berat itu di bawah dari 9, di bawah atau sama dari dengan 9. Jadi yang perlu kita ingat dulu normalnya berapa, itu lebih dari 24. Kemudian yang terberat berapa, itu di bawah 9. Baru kita ingat 19 dan 10. Jadi jawabannya yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah demensia ringan, karena nilai MMSE-nya adalah 22. Jadi jawabannya adalah D, mild dementia. Nah, untuk soal nomor 4, Tuan Adi berusia 28 tahun datang dengan keluhan mata kiri tiba-tiba tidak dapat menutup rapat sejak 3 jam yang lalu. Pasien tidak dapat mengerutkan kening, menaikkan alis kirinya itu negatif, tidak dapat mengembungkan pipi, dan mulut mencong ke kanan. Riwayat trauma, hipertensi di sangkal. Pasien bepergian jauh menggunakan motor pada malam hari tanpa menggunakan helm. Apa tata laksana yang tepat pada kasus di atas? A. Diltiazem, B. Metronidazole, C. Antitetanus serum, D. Prednison, E. Natrium diklofenak. Oke, kita cek lagi soalnya. Itu pasien datang, keluhan mata kiri tiba-tiba tidak dapat menutup rapat, tidak dapat mengerutkan kening, dan tidak dapat menaikkan alis kirinya, dan tidak dapat mengembungkan pipi, disertai mulut mencong ke kanan. Nah, jadi di sini sudah kita dapatkan clue bahwa pasien mengalami kelumpuhan pada nervus facialis atau nervus ke-7.
kelumpuhan nervus 7. Nervus 7 dan ditambah dengan adanya riwayat bepergian jauh menggunakan motor pada malam hari tanpa menggunakan helm. Kemungkinan malam hari kan suhunya dingin. Jadi kemungkinan adalah faktor pencetus yaitu berupa trauma dingin pada wajah. Ada faktor pencetus trauma dingin pada wajah. Nah, dari clue yang kita dapatkan ini, kelumpuhan nervus 7, itu tanda-tandanya ada di atas yang telah saya garis, kemudian ditambah dengan faktor pencetus, itu trauma dingin pada wajah, dapat kita simpulkan diagnosanya adalah Bell's palsy. Bell's palsy. Jadi DX-nya adalah Bell's palsy. Yang ditanya di soal adalah apa tata laksana yang tepat pada kasus di atas. Jadi terapi yang tepat untuk Bell's palsy, sebelumnya untuk etiologi Bell's palsy ini belum diketahui penyebab pastinya itu apa. Jadi ada beberapa faktor atau etiologi yang dikaitkan sebagai penyebab dari Bell's palsy. Salah satu diantaranya adalah trauma dingin pada wajah, kemudian reaktivasi herpes simplex tipe 1 dan herpes zoster. Jadi untuk tata laksana yang dapat kita berikan adalah biasanya pada Bell's palsy ini kita berikan prednisone per oral selama 10 hari dengan dosis 1 mg per kilogram berat badan, maksimal dalam satu hari itu sebanyak 60 mg per hari. Ini untuk selama 5 hari. Jadi untuk hari ke-6 dan ke-10 kita tapering off. Tapering off. Hari ke-6 sampai 10 kita turunkan dosisnya per 10 mg per hari sampai hari ke-10. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah steroid atau golongan prednisone D. Oke, kita lanjut ke soal kelima. Soal nomor 5, Tuan Arya berusia 62 tahun datang ke IGDRS dengan keluhan kelemahan setengah badan sebelah kanan disertai bicara pelo positif, riwayat hipertensi, DM positif. Pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah 150 per 100 mm hidrogirum, nadi 98 kali per menit, RR 23 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik ditemukan hemiparesis dextra. Keluhan membaik setelah 48 jam. Apakah diagnosis pasien tersebut? A. Complete stroke, B. RIN, C. Progressive stroke, D. TIA, E. PRIN. Nah, jadi cluenya di soal, pasien ini mengalami kelumpuhan pada bagian sebelah kanan atau siksi destra, dan keluhan tersebut membaik setelah 48 jam, jadi tidak lebih dari 48 jam. Yang jelas dengan clue yang ada di soal, pasien tersebut belum termasuk ke stroke karena kan dia membaik dalam waktu yang begitu cepat. Itu 48 jam dia sudah membaik. Nah, ini merupakan tanda awal atau kemungkinan besar akan berlanjut menjadi stroke apabila gaya hidup dan adanya riwayat HT dan DM itu tidak kita kendalikan, maka akan berlanjut menjadi stroke. Jadi kemungkinan untuk diagnosa ini ada 3, RIN, TIA, dan PRIN. RIN, reversible ischemic neurological deficit. Reversible ischemic
Untuk yang TA, transient, ischemic attack. Ini PRIN, prolong, reversible ischemic neurologi defisit. Jadi jawabannya antara B, D, dan E. RIN, TA, dan PRIN. Di soal dijelaskan dia membaik setelah 48 jam. Nah, untuk yang RIN ini adalah defisit neurologi vokal yang timbul karena iskemik otak berlangsung lebih dari 24 jam dan menghilang tanpa sisa dalam waktu 72 jam. Jadi dia menghilang di bawah 72 jam. Tidak lebih dari 72 jam untuk hilangnya gejala dari RIN. Untuk yang TIA, biasanya gejala TIA akan hilang di bawah 24 jam. Jadi dia gejala yang timbul itu tidak lebih dari 24 jam. Bahkan sisa-sisa gejala pun tidak nampak apabila telah lebih dari 24 jam. Nah, kemudian untuk PRIN, prolong, ini membutuhkan waktu yang agak lama. Untuk hilangnya gejala dari PRIN itu membutuhkan waktu lebih dari 72 jam. Jadi ingat aja, di bawah 72 jam RIN, di bawah 24 jam TIA, dan apabila gejala tersebut masih ada lebih dari 72 jam itu PRIN. Jadi di sini dibilang membaik setelah 48 jam, jadi masuk ke RIN, menghilang di bawah 72 jam. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah RIN, reversible ischemic neurology deficit. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6, Tuan Brown, usia 30 tahun, dibawa keluarga ke IGD RS karena penurunan kesadaran. Terdapat riwayat demam 3 minggu yang lalu disertai nyeri kepala. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 130/80 mm hidrogirum, nadi 80 kali per menit, RR 23 kali, suhu 38,2 derajat Celcius. Pada pemeriksaan neurologis didapatkan kaku kuduk dan Kernick sign positif. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan cairan cerebrospinal berwarna agak kekuningan, terdapat limfosit, peningkatan protein, dan glukosa yang rendah. Diagnosa pada kasus di atas adalah A. Meningitis bakterial, B. Meningitis TB, C. Meningitis virus, D. Meningitis fungal, E. Meningoencephalitis TB. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tentukan dulu apakah ini termasuk ke dalam meningitis atau encephalitis. Nah, untuk meningitis dan encephalitis masing-masing mempunyai trias. Untuk yang meningitis, triasnya adalah demam, nyeri kepala, kemudian rangsangan, meningial positif. Untuk trias dari encephalitis, dijumpai demam, kemudian penurunan kesadaran, dan kejang. Jadi dua-duanya mengalami demam, cuman bedanya di sini untuk meningitis ada nyeri kepala, rangsangan meningialnya positif. Encephalitis dia mengalami kejang disertai penurunan kesadaran. Selanjutnya, apabila sudah diketahui ini meningitis atau encephalitis, kita cek lagi etiologi ini karena apa? Apakah karena bakteri, fungal, TB, atau virus? Nah, bagaimana cara membedakan antara bakteri fungal, TB, dan viral? Yang pertama kita lihat jenis cairannya. Apakah keruh atau jernih?
Untuk keruh itu ada pada bakteri, warnanya keruh. Fungal juga keruh. Untuk yang jernih di viral atau virus. Nah, bagaimana dengan warna dari TB? Warna TB khas yaitu xanthochrome. Nah, yang dimaksud dengan warna xanthochrome, dibilang kuning dia tidak kuning, dibilang jernih dia juga tidak jernih. Jadi agak kekuning-kuningan untuk warna dari xanthochrome. Kemudian selain warna, kita lihat etiologinya ini didominasi oleh sel lava. Apakah PMN atau MN? Untuk yang PMN ada di bakteri, MN di fungal, kemudian TB, dan juga viral atau virus. Kemudian protein kita lihat. Untuk bakteri, pada protein mengalami peningkatan, fungal juga mengalami peningkatan, TB proteinnya juga mengalami peningkatan. Untuk yang viral, biasanya untuk protein itu normal, tapi ada juga yang mengalami peningkatan cuman tidak terlalu signifikan. Untuk viral proteinnya normal. Kemudian untuk glukosa, kita lihat di glukosa untuk yang bakteri dia menurun, glukosa menurun. Untuk yang fungal, glukosa juga menurun. Untuk yang TB, glukosa juga turun. Untuk yang viral, glukosa normal atau bisa juga turun. Nah, jadi kita balik lagi ke soal. Pertama kita dulukan ini, kita tentukan dulu ini meningitis atau ensefalitis. Di soal pasien mengalami penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran masuk di ensefalitis. Kemudian 3 minggu lalu disertai nyeri kepala. Kita dapatkan nyeri kepala. Nyeri kepala masuk ke meningitis. Nah, di sini tanpa harus melanjut ke soal lain, di sini aja kita udah bisa menyimpulkan ini masuk ke mana. Ini masuk ke ensefalitis dan juga masuk ke meningitis. Kita lihat lagi, pada soal juga didapatkan pemeriksaan rangsang meningial, kaku kuduknya positif dan kerniksanya juga positif. Jadi untuk gejala ini meningitis ada, ensefalitis ada. Nah, bagaimana jika meningitis ada, ensefalitis ada? Mana yang kita pilih? Jadi untuk meningitis dan ensefalitis, apabila keduanya ditemukan, diagnosa kita berubah jadi meningio ensefalitis. Di mana gejala meningitis ada dan ensefalitis ada. Dan saya meningio ensefalitis. Kemudian warna cairan cerebrospinal yang ditemukan adalah agak kekuningan. Terdapat limfosit, peningkatan protein dan glukosa rendah. Warna agak kekuningan itu masuk ke xanthochrome. Jadi etiologi dari meningioencephalitis ini adalah karena TB. Jadi jawabannya adalah E, meningioencephalitis TB. Oke, untuk soal nomor 6 selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7, Tuan Budi berusia 25 tahun dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran karena mengalami kecelakaan lalu lintas. TTV, tekanan darah 110/70, nadi 100 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Ketika dilakukan pemeriksaan, pasien mengerang, reaksi abnormal, dan pasien tetap menutup mata ketika dirangsang nyeri. Apa diagnosis pada pasien ini yang paling tepat? A. Cedera kepala berat, B. Stroke, C. Fraktur basis kranial, D. Cedera kepala ringan, E. Cedera kepala sedang. Nah, untuk menjawab soal yang ketika ditemukan ada pemeriksaan berupa nilai GCS seperti pasien ngerang, fleksi abnormal, dan pasien tetap menutup mata ketika dirangsang nyeri, yang pertama kita lakukan adalah kita tentukan dulu GCS pasien ini, baru kita jawab untuk diagnosanya. Jadi untuk menentukan GCS ada EVM, E untuk mata, V untuk verbal,
M untuk motorik. Nah, untuk GCS saya mempunyai singkatan. Sebelum itu kita tentukan dulu nilai maksimal dari EPM. Untuk nilai maksimalnya adalah 4, verbal 5, motorik 6. Jadi nilai maksimal dari GCS adalah 15. Kemudian saya mempunyai singkatan untuk teman-teman sekalian agar mempermudah untuk menghafal nilai GCS yang normal. Untuk saya mempunyai singkatan SDN 01. S-nya untuk spontan. Jadi apabila pasien tanpa harus dipanggil, tanpa harus dicubit, dia membuka mata secara spontan, itu nilainya 4. Kemudian D menyatakan untuk dipanggil. Nah, apabila pasien kita panggil, kemudian pasien membuka mata, itu nilai GCS-nya adalah 3. Dipanggil 3. Kemudian N untuk nyeri. Apabila kita harus melakukan rangsangan nyeri terlebih dahulu agar pasien membuka mata, berarti nilainya adalah 2. Kemudian 1 untuk tidak berespon. Nah, perlu teman-teman sekalian ingat bahwa nilai GCS ini tidak ada yang 0. Minimal nilainya 1. Walaupun tidak berespon sama sekali, nilai GCS minimal adalah 1. Kemudian V untuk verbal. Untuk verbal saya mempunyai singkatan ORI, DIS, bicara, kerang. Kemudian di belakangnya ada 1. ORI ini untuk menyatakan orientasi pasien tersebut baik. Jadi ketika diajak komunikasi orientasinya baik, itu nilai maksimalnya ada 5. Kemudian untuk DIS, apabila dia mengalami disorientasi waktu, disorientasi tempat, apabila dia diajak berkomunikasi, maka nilainya ada 4. Kemudian untuk bicara ngelantur, untuk bicara ngelantur nilainya 3. Kemudian kerang untuk mengerang. Jadi apabila pasien tersebut cuma mampu mengerang tanpa mengucap kalimat atau kata, itu nilainya 2. Apabila pasien tidak berespon, itu nilainya 1. Nah, untuk yang motorik, saya mempunyai singkatan perilokal, hindari konsumsi Fe, zat besi. Kemudian 1. Peri untuk perintah. Jadi apabila pasien misalnya disuruh untuk mengangkat tangan atau menunjuk hidung, pasien mampu mengikuti perintah, itu nilainya 6. Untuk lokal, itu untuk lokalisir. Apabila diberi rangsangan, pasien mampu melokalisir, itu nilainya 5. Kemudian untuk hindar, apabila pasien menghindar saat diberi rangsangan, cuma bisa menghindar, itu nilainya 4, menghindar. Nilainya 4. Kemudian V untuk fleksi, itu nilainya 3. Kemudian E untuk ekstensi. Jadi pasien cuma mampu melakukan gerakan ekstensi, itu nilainya 2. Kemudian tidak berespon, nilainya 1. Nah, kembali ke soal, pasien hanya mengerang. Kita lihat sini nilainya 2. Jadi verbalnya 2. Kemudian fleksi abnormal, kita lihat di motorik. Untuk nilai fleksi ada 3, M3. Dan pasien tetap menutup mata ketika dirangsang nyeri. Jadi sudah dirangsang nyeri, dipanggil tidak mau, dirangsang nyeri juga tidak mau, nilainya adalah 1. Tetap menutup mata, tidak berespon untuk E-nya. Jadi E1. Nah, jadi total GCS
E1, V2, M3. Total keseluruhan adalah 6. Nilai GCS pasien ini 6. Kemudian kita tentukan ini masuk untuk nilai 6 ini masuk kemana. Jadi untuk trauma kepala atau head injury itu diklasifikasikan menjadi ringan, sedang, berat. Untuk ringan apabila nilai GCS-nya masih 13 sampai 15. Kemudian dikatakan sedang apabila nilai GCS 9 sampai 12. Dan dikatakan berat apabila nilai GCS 3 sampai 8. Di soal kita temui nilai GCS pasien 6. Jadi masuk ke cedera kepala berat. Jadi untuk jawaban nomor 7 adalah cedera kepala berat. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8, Tuan Jerry, usia 20 tahun, datang dibawa keluarganya ke IGD-RS karena jatuh dari sepeda motor 1 hari yang lalu. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan penurunan kesadaran dan ditemukan adanya hematom di sekitar kedua mata dan battle sign pada belakang telinga. Pada pemeriksaan, pasien muntah 3 kali. Halotes positif. Apakah diagnosa yang paling mungkin pada kondisi pasien? A. Perdarahan epidural. B. Fraktur basis kranii. C. Perdarahan subdural. D. Stroke karena perdarahan. E. Perdarahan subarachnoid. Nah, kita cek lagi pada soal. Di soal didapatkan hematom di sekitar kedua mata dan battle sign. Battle sign adalah hematom retroauricula. Battle sign pada belakang telinga. Hematom pada retroauricula. Kemudian halotesnya positif. Ini halotes ini udah khas pada pemeriksaan. Jadi pemeriksaan halotes ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat cairan cerebrospinal yang tercampur dengan darah atau tidak. Nah, kembali lagi ke clue yang sudah kita dapatkan, hematom di sekitar kedua mata atau raccoon eyes. Kemudian battle sign atau hematom retroauricula. Nah, apabila sudah didapatkan clue seperti ini, diagnosa terdekat yang kita pikirkan adalah terdapatnya fraktur yang terjadi pada dasar tengkorak atau basis kranii. Karena ada juga riwayat jatuh dari sepeda motor. Fraktur yang ditemukan pada basis kranii atau tulang tengkorak. Jadi diagnosanya adalah B. Dan kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9, perempuan 12 tahun datang berobat di bawah orang tuanya karena memiliki kebiasaan buruk mencabut rambut. Pasien mencabut rambut hingga botak pada bagian kepala kanan. Pasien merasa puas dan lega setiap habis mencabut rambut. Pasien tidak dapat menahan impuls tersebut. Apakah diagnosa pasien tersebut? A. Alopecia androgen. B. Pyromania. C. Kleptomania. D. Trichotillomania. E. Baby blue syndrome. Nah, untuk soal seperti ini soal psikiatri. Teman-teman harus banyak-banyak menghafal istilah-istilah dalam psikiatri. Contoh seperti pyromania, kleptomania, trichotillomania. Untuk baby blue syndrome mungkin sudah sering kita dengar. Itu baby blue syndrome itu dimana keadaan ibu yang terus merasa sedih setelah melahirkan anaknya, dan gejala ini akan membaik sendirinya tanpa mengakibatkan efek yang serius. Kemudian untuk alopecia androgen itu kerontokan atau kebotakan pada bagian kepala yang terlibat adanya pengaruh hormonal di sini. Kemudian untuk pyromania adalah dorongan yang tidak dapat
ditolak untuk melakukan pembakaran. Muncul perasaan puas atau lega saat api mulai membakar. Jadi perasaan membakar, suka membakar, perasaan membakar. Dia mencari kepuasan dengan api. Itu untuk piromania. Alopecia androgen sudah saya jelaskan, baby blue syndrome sudah jelaskan tadi. Untuk kleptomania, pasien biasanya suka mencuri atau mengumpulkan benda-benda yang tidak berharga. Suka mencuri atau mengambil benda yang tidak berharga. Dia akan merasakan lega atau suatu kepuasan setelah melakukan tindakan mencuri tersebut. Kemudian trikotilomania. Nah, trikotilomania ini adalah keinginan untuk selalu mencabut rambut diri sendiri, di mana tindakan tersebut menimbulkan kelegaan. Jadi apabila dia tidak mencabut rambutnya, dia akan merasa risih. Jadi keinginan untuk mencabut rambut. Nah, di soal kan dibilang tuh kebiasaan buruk mencabut rambut sampai botak pada bagian kepala kanan. Pasien merasa puas dan lega setelah habis cabut rambut. Jadi diagnosanya sudah jelas, trikotilomania. D. Nah, lanjut ke soal nomor 10. Perempuan 12 tahun datang berobat dibawa kedua orang tuanya. Nah, ini soalnya hampir sama ya, cuman yang ditanya adalah terapi yang tepat pada pasien tersebut. A. Ada haloperidol, B. Sertralin, C. Triacylpinidil, D. Alprazolam, E. Zolpidem. Jadi terapi trikotilomania itu penanganan paling utama yang kita lakukan untuk trikotilomania adalah CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kemudian bisa juga kita berikan, karena pasien ini mengalami gelisah atau tidak puas ketika mencabut rambut, dapat kita berikan antidepresan untuk mengurangi stres yang diakibatkan karena tidak dapat mencabut rambutnya. Depresan contohnya SSRI. Jadi di sini golongan SSRI adalah B, sertralin. Di jawaban soal nomor 10, terapi yang tepat untuk trikotilomania adalah sertralin. Nah, lanjut ke soal nomor 11. Tuan Tony, 37 tahun, ke IGD akibat tangannya terguyur zat basah saat bekerja. Pasien merupakan seorang pekerja pipa. Keadaan umum, kompos mentis, tekanan darah 110/70, nadi 90 kali per menit, RR 88 kali per menit, dan suhu febris. Pada pemeriksaan fisik tangan kanan tampak kemerahan dan melepuh. Tindakan awal yang tepat pada kasus ini adalah A. Diguyur dengan NaCl, B. Diguyur dengan RL, C. Diguyur dengan air mengalir 30 menit, D. Diguyur zat asam, E. Berikan salep antibiotik. Nah, jadi pada soal nomor 11 ini kasusnya adalah trauma atau luka bakar kimia. Jadi segala sesuatu yang diakibatkan oleh terguyur zat asam saat bekerja, atau misalnya untuk menentukan grade luka bakar, apabila dia sudah terkena zat basah itu langsung masuk ke luka bakar kimia grade 3. Jadi kita tidak perlu mikir nih grade 1, 2 atau grade apa. Ini langsung jatuh ke grade 3 untuk kasus trauma zat basah atau trauma kimia. Nah, kemudian untuk terapinya, yang pertama kita lepaskan pakaian dan cegah kontak.
lepaskan pakaian supaya zat sisa yang ada di pakaian tersebut, zat sisa dari zat asam tersebut tidak lagi mengiritasi atau tidak lanjut untuk mengiritasi tangan pasien. Lepaskan pakaian, terutama apabila dia memakai baju panjang. Kemudian setelah kita lepaskan pakaian dan cegah kontak, kita lakukan irigasi selama 30 menit. Kalau kita melakukan irigasi dengan asam atau asam irigasi, itu 2-3 jam. Untuk yang alkali irigasi 12 jam. Untuk tindakan operatif dapat kita lakukan skin graft sesuai indikasi. Nah, jadi jawaban tepat di sini adalah tindakan awal. Kita lakukan irigasi dengan air mengalir 30 menit. Apakah dia bisa dikasih NaCl atau RL? NaCl dan RL dapat digunakan sebagai cairan irigasi. Namun pada kedua pilihan jawaban ini kan dibilang tidak dijelaskan diberikan dengan cara dialirkan dan lama pemberiannya selama 30 menit. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah diguyur dengan air mengalir selama 30 menit. Oke, selesai untuk soal nomor 11. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 12, Andin 22 tahun, G1P0A0, hamil 3 minggu, datang untuk kontrol kandungan. Diketahui HPHT 8 Desember 2020. Kapan tafsiran persalinan pada pasien ini? A. 15 September 2021, B. 8 Oktober 2021, C. 22 Oktober 2021, D. 22 Januari 2021, E. 15 November 2021. Nah, untuk menghitung tafsiran persalinan, itu kita gunakan rumus Nagel. Rumus Nagel. Nah, di sini juga tidak dijelaskan apakah dia siklus menstruasinya teratur atau tidak. Jadi kita anggap siklus menstruasinya teratur, itu 28 hari. Nah, untuk rumus Nagel, hari tambah 7, bulan kurang 3, tahun tambah 1. Nah, kita cek HPHT-nya 8 Desember 2020. Nah, kita masukin aja rumus hari tambah 7, bulan kurang 3, tahun tambah 1. Jadi 15, 12 kurang 3, 9, 2020 tambah 1 tahun jadi 2021. Jadi jawabannya adalah A, 15 September 2021. Oke, selesai untuk soal nomor 12. Next. Soal nomor 13, Nyonya Prilly, 25 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 39 minggu, datang dengan keluhan darah dan lendir sejak beberapa jam yang lalu, dan diikuti dengan rasa ingin mengedan. Pemeriksaan fisik, tekanan darah 120/70, 16 kali per menit, temperatur 37 derajat Celcius. Pada pemeriksaan dalam, pembukaan lengkap. Sudah masuk PAP, kepala janin di introitus vagina. Diagnosa adalah A. Kala 1 fase aktif, B. Kala 1 fase laten, C. Kala 2, D. Kala 3, E. Kala 4. Oke, kita eliminasi satu-satu untuk option jawaban tersebut. Untuk kala 1 fase aktif, untuk kala 1 itu adalah pematangan dan pembukaan serviks sampai lengkap. Itulah untuk kala 1. Nah, di sini kan pembukaan sudah lengkap. Jadi bisa kita coret untuk option kala 1. Untuk kala 2 itu proses di mana pengeluaran bayi disebut dengan kala 2. Proses kala 2 dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap atau 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Dimulai pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Nah, untuk kala 3 itu pengeluaran plasenta atau disebut dengan kala uri.
pengeluaran plasenta. Untuk skala 4, ini masa di mana 1 jam setelah partus, terutama untuk observasi. Lebih ke observasi. Di soal kan dibilang pembukaan lengkap, sudah masuk PAP, kepala janin di introitus vagina. Jadi kepala sudah berada di introitus vagina. Berarti ini diagnosanya adalah skala 2, di mana pembukaan lengkap sampai bayi lahir itu proses untuk skala 2. Jadi jawaban nomor 13 adalah C, skala 2. Kemudian untuk soal nomor 14, Nyonya Yuna, 27 tahun, G2P1A0, dengan usia kehamilan 37 minggu, datang ke puskesmas karena nyeri perut, keluar cairan, lendir campur darah sejak 3 jam yang lalu. TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik HIS 3 kali dalam 10 detik selama 40 menit. DJJ 150 kali per menit. Pemeriksaan dalam pembukaan 6 cm, lendir darah positif, ketuban positif. 4 jam kemudian pembukaan menjadi 8 cm. Apa diagnosa yang tepat? A. Skala 1 fase laten. B. Skala 2. C. Skala 1 fase akselerasi. D. Skala 1 fase deselerasi. E. Skala 1 fase dilatasi maksimal. Nah, kita lihat dulu optionnya. Option yang ada skala 1 sama skala 2. Tadi skala 2 sudah dijelaskan, di mana skala 2 itu dimulai apabila pembukaan telah sempurna atau 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Di sini masih membahas pembukaan. Jadi untuk skala 2 dapat kita coret. Nah, ini masuk ke mana? Fase laten atau fase aktif. Di sini tidak ada dibilang fase aktif. Nah, untuk fase laten dan fase aktif, untuk bedanya, untuk fase laten itu pembukaan maksimalnya cuma 3 cm. 3 cm. Nah, untuk fase aktif itu pembukaannya dimulai dari 3 cm sampai pembukaan tersebut lengkap sempurna, sampai 10 cm. Jadi fase laten dapat kita coret karena di soal pembukaannya sudah 8 cm. Berarti ini sudah menandakan fase aktif. Nah, untuk fase aktif dia dibagi menjadi 3. Ada fase akselerasi, deselerasi, dan dilatasi maksimal. Untuk fase akselerasi, pembukaan 3-4 cm. Untuk lama fase akselerasi ini biasanya berlangsung selama 2 jam. Untuk fase deselerasi itu pembukaan 9 cm sampai 10 cm. Nah, untuk skala 1 fase dilaktasi maksimal itu pembukaan dari 4 cm sampai 9 cm. Nah, jadi untuk menentukan fase akselerasi, deselerasi, dan dilatasi maksimal kita harus menghafal dia sampai pembukaan berapa aja untuk masing-masing skala 1, terutama fase aktif. Nah, jadi di soal pembukaannya cuma mencapai 8 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah E, skala 1 fase dilatasi maksimal, di mana pada fase ini pembukaan dimulai dari 4 sampai 9. Di sini kan 8 tuh. Jadi masuk ke skala 1 fase dilatasi maksimal. Oke, jadi jawaban nomor 14 E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, pada soal 15, anak atas nama Nino, usia 9 tahun, datang ke rumah sakit dengan keluhan BAK tidak nyaman sejak 1 minggu ini. Orang tua pasien mengatakan sang anak sering menangis bila sedang BAK dan mengeluh nyeri pada ujung kemaluan. Kulit kemaluan tampak menggembung saat BAK. Tanda vital, heart rate 89 kali per menit, RR 22 kali per menit, temperatur 37 derajat Celcius. Pada pemeriksaan didapatkan gland penis hiperemis negatif, edema negatif, kulit preputium tidak dapat ditarik ke pangkal. Tata laksana pada kasus ini adalah A. Dorsum sisi cito, B. Orkidopeksi, C. Sirkumsisi elektif, D. Watchful waiting, E. Pemberian salep antibiotik. Nah, sebelum kita masuk ke tata laksana, kita tentukan dulu ini diagnosanya apa. Kan di soal dia tidak nyaman untuk melakukan BAK.
Kemudian dilakukan pemeriksaan. Gland penis tidak hiperemis, tidak edem, dan kulit preputium tidak dapat ditarik ke pangkal. Jadi keluhan di sini adalah kelainan pada preputium. Preputium. Untuk kelainan preputium dia dibagi menjadi dua. Ada yang phimosis, ada yang paraphimosis. Untuk yang phimosis itu preputium tidak dapat ditarik ke proksimal. Preputium tidak dapat ditarik ke proksimal. Untuk yang paraphimosis, preputium dia tidak dapat dikembalikan. Preputium tidak bisa kembali. Jadi dia bisa ditarik ke arah proksimal. Jadi pas kita lakukan penarikan kembali, dia nyangkut. Jadi seolah-olah kayak membentuk cincin yang menjepit gland penis sehingga terjadinya edem dan hiperemis. Di sini kan tidak ada edem maupun hiperemis. Jadi diagnosa yang tepat untuk kasus ini adalah phimosis. Anak ini mengalami phimosis. Nah, untuk tata laksana dari phimosis, terapi dari phimosis dapat kita lakukan pemberian steroid topikal. Kemudian baru kita lakukan sirkumsisi elektif. Jadi untuk kasus phimosis ini dia tidak terlalu urgent, berbeda dengan kasus paraphimosis. Dia harus cepat dilakukan dorsumsisi cito. Jadi terapi yang tepat untuk phimosis adalah sirkumsisi elektif. Jadi jawaban nomor 15 adalah C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 16. Bayi Bob usia 2 jam, BBL 4.500 gram, lahir dari ibu usia 20 tahun. Saat persalinan terjadi pemanjangan kala 2 sehingga dilakukan ekstraksi vakum. Saat lahir, Apgar skor 9 pada menit pertama dan 10 pada menit ke-5. Pada pemeriksaan neonatus saat ini dapatkan pembengkakan pada kepala yang non-pulsatil dan tidak melebihi garis sutura. Pemeriksaan pupil, jantung, dan paru dalam batas normal. Apakah diagnosa yang paling tepat pada kasus ini? A. Lipoma, B. Caput succadenum, C. Sepal hematom, D. Hematoma subgaleal, E. Encephalokel. Oke, kita cek lagi soalnya. Di sini kan dibilang kalau duanya mengalami pemanjangan. Kemudian dilakukan ekstraksi vakum. Nah, setelah dilakukan ekstraksi vakum, bayi tersebut mengalami pembengkakan pada kepala yang tidak melebihi garis sutura dan non-pulsatil. Jadi kemungkinan diagnosa pada bayi ini adalah dia mengalami trauma kepala atau trauma jalan lahir karena ekstraksi vakum. Faktor risikonya adalah ekstraksi vakum. Nah, untuk trauma jalan lahir itu secara garis besar kita bagi menjadi dua. Ada yang melewati sutura dan tidak melewati sutura. Untuk yang melewati sutura juga dibagi menjadi dua. Ada yang caput succadenum ada yang hematom atau perdarahan subgaleal. Untuk yang tidak melewati sutura itu sepal hematom. Nah, jadi kawan-kawan sekalian cukup mengingat 3 ini.
kaput sukadenum, hematom subgaleal, dan sepal hematom untuk kasus trauma jalan lahir. Untuk cara membedakannya, yang pertama kita lihat apakah di soal dibilang melewati sutura atau tidak. Di sini kan dibilang tidak melebihi garis sutura, jadi masuk ke sepal hematom. Nah, jadi diagnosa yang tepat untuk kasus ini adalah C, sepal hematom. Nah, untuk beda dari kaput sukadenum dan hematom subgaleal itu apa? Untuk yang kaput sukadenum ini hemodinamiknya stabil. Dinamik stabil, sedangkan hematom subgaleal itu hemodinamik tidak stabil. Hemodinamik tidak stabil. Jadi hematom subgaleal ini biasanya kasus yang ditemukan anak mengalami shock. Nah, jadi itu untuk beda dari kaput sukadenum, hematom subgaleal, dan sepal hematom. Yang pertama kita lihat sutura, apakah melewati atau tidak. Apabila di soal dibilang tidak melewati sutura, langsung kita pilih jawaban sepal hematom. Apabila melewati sutura, kita pikirkan dua kemungkinan, yaitu kaput sukadenum dan hematom subgaleal. Kita lihat lagi di soal apakah ada tanda-tanda shock. Untuk pasien yang mengalami shock, itu diagnosanya hematom subgaleal. Apabila hemodinamik stabil atau tidak mengalami shock sama sekali, itu diagnosanya kaput sukadenum. Oke, untuk soal nomor 16 mungkin cukup. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 17. Soal nomor 17, Tuan Paulo usia 29 tahun dibawa ke IGD dengan sesak nafas sejak 20 menit yang lalu. Pasien terlempar dari motornya dalam suatu kecelakaan lalu lintas. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 80/60, heart rate 130, RR 29 kali per menit, suhu febris, JVP 5/4 cm/H2O. Auskultasi Mafel Herson, dokter melakukan pemeriksaan EKG, dapatkan low voltage di semua lead. Diagnosa yang tepat adalah A. Tension pneumotoraks, B. Diseksi aorta, C. Perikarditis, D. Fly chest, E. Tamponade jantung. Nah, ini kasusnya adalah riwayat trauma torak. Untuk riwayat trauma torak, gejalanya adalah sesak. Kemudian peningkatan JVP. Nah, untuk yang riwayat trauma torak, ini ada tension atau ventil pneumotorak. Ada yang tamponade jantung untuk yang gejalanya sesak plus peningkatan JVP. Tamponade jantung. Nah, masing-masing diagnosa ini mempunyai trias. Untuk yang tension atau ventil pneumotoraks, di mana udara tersebut bisa masuk tapi tidak bisa keluar. Gejalanya adalah tekanan darah turun, biasanya turun drastis. JVP meningkat. Kemudian RR-nya lebih dari 30 kali. Untuk yang tamponade jantung, trias backnya adalah tekanan darah meningkat, menurun, JVP juga meningkat. Nah, ini tanda khasnya. Mafel Herson atau suara jantung terdengar menjauh. Nah, jadi untuk diagnosa kasus ini adalah tamponade jantung. Jadi untuk nomor 17, trauma torak yang dialami pasien ini adalah tamponade jantung, di mana pada gejalanya mengalami tekanan darah yang turun, kemudian JVP meningkat, dan Mafel Herson. Ini trias back dari tamponade jantung. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, pada soal 18, Tuan Braxton, usia 39 tahun, dibawa ke IGD dengan keluhan sesak nafas pasca kecelakaan 30 menit yang lalu dengan posisi dada membentur setir. Pada pemeriksaan didapatkan tekanan darah 90/60, heart rate 110 kali per menit, RR 36 kali per menit, suhu apebris. Pada pemeriksaan fisik didapatkan TPJ meningkat, jejas pada hemitoraks dekstra, perkusi hipersonor, auskultasi suara nafas menghilang. Pada ronsen toraks didapatkan gambaran hiperlusen avaskular pada lapang paru kanan. Tata laksana awal yang tepat: A. Plaster 3 posisi, B. WSD, C. Needle thoracosintesis, D. Needle perikardiosintesis, E. chest tube. Nah, lagi-lagi di soal ini didapatkan riwayat trauma torak, di mana clue pada soal: pasien mengalami kecelakaan 30 menit lalu dengan posisi dada membentur setir mobil. Trauma torak. Untuk trauma torak ini kita bedakan berdasarkan perkusi. Jadi kan di soal ditemukan perkusi hipersonor. Nah, kita bedakan dulu berdasarkan perkusinya. Ada yang perkusi redup, ada yang hipersonor. Dan bagaimana kalau perkusinya campuran? Redup ada, hipersonor ada. Untuk perkusi redup, biasanya diagnosanya langsung kita pikirkan hematotorak, darah pada toraksnya, pada ruang torak. Nah, untuk perkusi hipersonor kita pikirkan pneumotorak. Untuk yang campuran kita gabung aja, hematopneumotorak. Nah, di sini kan yang dibahas perkusi hipersonor. Jadi untuk perkusi hipersonor dia kita bagi lagi menjadi 3. Maksud saya untuk perkusi hipersonor kan diagnosanya ada pneumotorak. Nah, pneumotorak tersebut dibagi menjadi 3. Ada yang pneumotorak terbuka, pneumotorak tertutup, dan tension atau ventil pneumotorak. Tension atau ventil pneumotorak. Trauma pneumotorak terbuka biasanya akibat trauma tajam, tertutup biasanya karena trauma tumpul. Untuk yang ventil atau tension pneumotorak ini biasanya dia bersifat masif. Maksud dari bersifat masif ini, pada kasus tension atau ventil pneumotorak, pasien ini mengalami trauma, kemudian setelah terjadi trauma, udara yang dari luar itu dapat masuk ke rongga torak, dan udara tersebut tidak dapat keluar. Jadi udara tersebut terjebak, yang lama-kelamaan akan mengakibatkan tidak stabilnya hemodinamik. Jadi untuk kasus tension pneumotoraks ini harus kita cepat atasi. Itu tata laksananya menggunakan needle decompression. Jadi jawaban yang tepat adalah dari option A sampai E adalah needle thoracosintesis. Nah, kita tusuk toraksnya untuk mengeluarkan udara yang terperangkap tadi. Oke, untuk soal nomor 18 jawabannya C. Kita lanjut ke soal nomor 19. Soal nomor 19, Nyonya Krista, usia 50 tahun, datang ke IGDRS dengan keluhan luka pada kaki sejak 1 bulan yang lalu. Pasien mengatakan awalnya luka kecil karena terkena kawat, namun sekarang luka membesar dan menggaung. Pasien memiliki DM tidak terkontrol. Dokter IGD mendiagnosa pasien dengan ulkus diabeticum. Dokter yang bertugas akhirnya melimpahkan kasus kepada dokter spesialis penyakit dalam. Jenis rujukan pada kasus adalah A.
split referral, B. Collateral referral, C. Interval referral, D. Cross referral, horizontal referral. Nah ini menanyakan jenis rujukan. Jadi untuk jenis rujukan itu ada dua. Yang pertama rujukan instansi. Rujukan instansi itu sifatnya ada horizontal, ada yang vertikal. Nah kemudian ada yang rujukan dokter. Berarti untuk rujukan horizontal referral bisa kita coret karena ini merupakan rujukan instansi, bukan rujukan dokter ke dokter. Nah untuk rujukan dokter itu dibagi menjadi interval, split, cross, dan collateral. Untuk yang interval, jenis rujukannya terbatas selama jangka waktu tertentu. Jadi dia ada batasan waktu untuk jenis rujukan interval. Interval terbatas selama waktu tertentu. Kemudian ada split. Split, satu dokter biasanya merujuk ke beberapa dokter sekaligus. Beberapa dokter sekaligus. Untuk yang cross biasanya rawat alih. Jadi dia mengoper pasien dia ke misalnya dokter spesialis. Jadi dia tidak lakukan perawatan lagi, itu yang disebut dengan rawat alih. Kemudian kolateral itu rawat bersama. Dokter yang merujuk juga ikut merawat. Itulah yang dimaksud dengan rujukan kolateral. Nah, di sini kan dibilang dokter yang bertugas akhirnya melimpahkan kasus kepada dokter spesialis penyakit dalam tanpa dijelaskan dia apakah melakukan perawatan lagi atau tidak. Jadi jawaban yang tepat adalah dia mengoper atau memberikan secara penuh hak kepada dokter spesialis penyakit dalam tanpa melakukan intervensi. Jadi jawaban yang tepat adalah cross, dia melakukan rawat alih. Jadi jawaban yang tepat adalah cross referral. Jadi 19 jawabannya adalah D. Nah, untuk nomor 20, Dr. Fatih hendak menyelenggarakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemakaian masker kepada warga desa agar untuk mencegah naiknya kasus COVID-19. Dr. Fatih mengundang para tokoh agama setempat. Apa tujuan mengundang para tokoh agama? A. Sasaran primer, B. Sasaran tersier, C. Sasaran sekunder, D. Perwakilan aparat pemerintah, E. Penanggung jawab masyarakat. Nah, di sini kan ada dokter yang mau menyelenggarakan penyuluhan dan dia mengundang tokoh agama setempat. Apa tujuan dari mengundangnya tokoh agama tersebut? Jadi di sini yang ditanyakan adalah sasaran promosi kesehatan. Nah, untuk sasaran promosi kesehatan itu dibagi menjadi 3. Ada yang primer, ada yang sekunder, dan ada yang tersier. Untuk yang primer biasanya orang yang berkaitan langsung yang punya masalah. Kemudian untuk sekunder, orang yang berpengaruh atau disegani di suatu komplek atau desa tersebut. Misalnya ketua RT, tokoh agama, camat. Pokoknya orang-orang yang disegani supaya orang yang disegani atau orang berpengaruh di suatu desa tersebut dapat berkontribusi untuk memudahkan kita melakukan penyampaian maksud dari penyuluhan yang kita berikan tersebut. Kemudian untuk tersier itu yang membuat kebijakan atau yang mempunyai dana. Contohnya Dinkes. Itu baru termasuk sasaran promosi yang tersier. Nah, di sini yang diundang adalah para tokoh agama setempat. Jadi tokoh agama di sini masuk sebagai sasaran sekunder, orang yang disegani atau orang yang berpengaruh pada suatu desa atau kelompok masyarakat tersebut. Jadi jawabannya adalah C, sasaran sekunder. Oke, kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 21, pada Posyandu Desa A,
Populasi bayi 1000 jiwa. Pasien yang memiliki KMS 650 bayi. Anak yang dibawa ke posyandu 400 bayi. Yang mengalami peningkatan berat badan sebanyak 250 bayi. Berapakah nilai keberhasilan program posyandu? A. 650 per 1000, B. 400 per 1000, C. 250 per 1000, D. 400 per 650, E. 250 per 400. Nah, jadi di sini yang ditanya adalah nilai keberhasilan program posyandu. Jadi ini masuk ke dalam SKDN. Itu SKDN ini merupakan SKDN ini merupakan gambaran seberapa jauh keberhasilan program upaya peninjauan gizi kurang di tingkat posyandu atau desa. Nah, untuk SKDN ini merupakan satu singkatan. S untuk jumlah seluruh balita di wilayah posyandu. Kemudian untuk K, jumlah balita yang memiliki KMS, atau kartu menuju sehat. Kemudian D ditimbang, jumlah balita yang ditimbang. N merupakan balita yang ditimbang 2 bulan berturut-turut, dan garis pertumbuhan pada kartu KMS yang dimiliki itu naik. Jadi inilah SKDN, jumlah seluruh balita, jumlah balita ditimbang, akhirnya balita yang ditimbang 2 bulan berturut-turut, dan garis pertumbuhan naik pada kartu menuju sehat. Nah, jadi yang ditanya di sini kan nilai keberhasilan program. Jadi untuk nilai keberhasilan program itu rumusnya adalah N per S. Untuk yang status gizi itu N per D. Untuk yang kesinambungan program D per K. Untuk yang peran serta masyarakat itu D per S. Untuk yang cakupan program itu K per S. Jadi di sini keberhasilan program, jadi rumusnya N per S. Status untuk mengetahui status gizi. Jadi N per S. N untuk berat badan bayi yang naik. Berat badan mengalami peningkatan, di sini ada 250. N per S. Kemudian jumlah seluruh balita. Jumlah seluruh balita adalah populasinya adalah 1000 jiwa. Jadi 250 per 1000. Jadi jawaban yang tepat adalah 250 per 1000 untuk nilai keberhasilan program posyandu. Oke, kita next ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 22, Tuan Roy, usia 57 tahun, diantar istrinya ke puskesmas dengan keluhan tidak bisa menulis sejak 3 minggu ini. Pasien berbicara dan mengerti isi pembicaraan serta membaca. Pasien memiliki riwayat stroke 1 bulan sebelumnya. Dari pemeriksaan fisik, tekanan darah 140, nadi 90 kali per menit, RR 20 kali per menit, temperatur 36,5. Apa kelainan yang dialami pasien tersebut? A. Ataksia, B. Afasia, C. Aleksia, D. Aprasia, E. Agrapia. Nah, kita lihat lagi di soal. Di soal dia mengeluh tidak bisa menulis. Jadi keluhannya cuma tidak bisa menulis, lebihnya untuk berbicara dan isi pembicaraan serta membaca pasien bisa. Jadi untuk kelainan tidak bisa menulis itu termasuk jenis gangguan fungsi kortikal dengan istilah agrapia, grafik, kaligrafi. Ingat aja kaligrafi, grafik. Tidak bisa menulis. Jadi jawabannya adalah agrapia. Oke, kita next saja untuk mempersingkat waktu. Untuk yang nomor 23, Nyonya Lila, 45 tahun, datang bersama suaminya ke IGD dengan keluhan hidung berdarah tiba-tiba sejak 1 jam yang lalu. Disertai pusing hebat dan merasa ada yang mengalir di belakang mulutnya. Pasien mengatakan sudah 3 kali mengalami seperti ini dalam 2 bulan terakhir.
Riwayat pasien hipertensi sejak 3 tahun yang lalu, ditemukan perdarahan aktif pada konka inferior, media superior, mukosa epidermis, dan edem. Mukosa epidermis dan edem. Di option ada arteri maksilaris. Kemungkinan dia menanyakan etiologi perdarahan. Etiologi perdarahannya dari mana sumbernya? A adalah arteri maksilaris, B arteri carotis externa, C plexus ethmoidalis posterior, D plexus Kieselbach, E arteri ethmoid anterior. Nah, di soal ini kan dibilang dia mengalami hidung berdarah, jadi ini diagnosanya adalah epistaksis. Nah, untuk epistaksis dia ada dua, ada anterior dan ada posterior. Untuk yang anterior biasanya sumber perdarahannya berasal dari arteri ethmoidalis anterior. Itu sama anterior ya. Anterior. Kemudian plexus Kieselbach. Kemudian untuk riwayatnya biasanya trauma. Nah, untuk posterior itu sumber perdarahannya biasanya di arteri ethmoidalis posterior. Kemudian plexus Woodruff dan arteri spheno-palatina. Biasanya ini disebabkan karena adanya riwayat hipertensi untuk perdarahan epistaksis posterior. Nah, kita lihat lagi di soal dia juga mengalami hipertensi sejak 3 tahun yang lalu dan tidak ada pada soal bahwa pasien mengalami trauma. Nah, jadi kemungkinan untuk diagnosanya adalah epistaksis posterior. Nah, kita lihat lagi epistaksis posterior itu arterinya apa aja yang kena. Untuk arteri maksilaris tidak, carotis externa tidak, Kieselbach di anterior, ethmoidalis anterior di anterior. Jadi jawaban tepat adalah C, plexus ethmoidalis posterior. Oke, kita next. Nah, soal nomor 24. Anak atas nama Dito, 15 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan demam 5 hari. Demam disertai nyeri tenggorokan, nyeri saat menelan, pembengkakan pada leher pasien. Pasien memiliki riwayat alergi obat golongan penisilin, TTP, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, RR 22 kali per menit, temperatur 38,9 derajat Celcius. Pemeriksaan fisik dapatkan tonsil T3, hiperemis positif, membran putih kotor dan mudah berdarah atau bullneck positif. Terapi apa yang tepat diberikan pada pasien ini adalah A. Antidifteri serum 20.000 sampai 100.000 international unit tambah penisilin, B. ADS 20.000 sampai 100.000 international unit tambah amoxiclav, C. ADS 20.000 sampai 100.000 international unit tambah erythromycin, D. ADS 20.000 sampai 100.000 international unit tambah ciprofloxacin, E. ADS 20.000 sampai 100.000 international unit tambah kortikosteroid. Nah, dari terapi yang diberikan option kita udah bisa menebak ini diagnosanya apa. Jadi diagnosanya adalah difteri. Karena di soal udah dibilang semua opsinya anti difteri serum. Nah, difteri diakibatkan oleh Corynebacterium difteri. Untuk penanganannya, terapinya biasanya kita berikan penisilin, prokain, kemudian erythromycin dan kortikosteroid. Nah, jadi di soal
kita baca lagi. Dia memiliki riwayat alergi obat penisilin. Nah, di sini kan terapi pilihan pertamanya untuk ditambahkan dengan ADS ada penisilin. Kemudian baru eritromisin. Kalau tidak ada eritromisin baru kortikosteroid. Nah, dia alergi golongan penisilin. Jadi tidak mungkin kita berikan penisilin lagi. Jadi kita berikan eritromisin. Jadi jawaban tepat untuk soal nomor 24 adalah antidifteri serum 20.000 sampai 100.000 international unit kita tambah dengan eritromisin. Kalau eritromisin tidak ada baru kita pilih kortikosteroid. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, untuk soal nomor 25, Nyonya Poppy, 68 tahun ke dokter dengan keluhan mata lelah, berair, dan sering terasa perih. Pasien juga mengeluh harus menjauhkan lengan agar bisa membaca koran. Keluhan tersebut dirasakan kurang lebih sudah 4 tahun lamanya dan dirasakan perlahan-lahan yang semakin lama semakin buruk. Riwayat penggunaan kacamata baca positif. Hasil pemeriksaan fisik dapatkan visus ocular dextra sinistra 20/40. Pemberian kacamata yang tepat pada pasien ini adalah A. Speris plus 1 dioptri, B. Speris plus 1,5 dioptri, C. Speris plus 2 dioptri, D. Speris plus 2,5 dioptri, E. Speris plus 3 dioptri. Oke, kita cek lagi di soal. Untuk soal mata itu usia harus kita perhatikan lebih jeli. Usianya 68 tahun. Dia mengeluhkan mata lelah. Kemudian harus menjauhkan lengan agar bisa membaca koran. Jadi udah mengalami gangguan akomodasi pada usia lanjut atau dikenal dengan istilah presbiopia. Ditambah ada pendukung riwayat penggunaan kacamata baca. Presbiopia. Nah, untuk etiologi presbiopia itu adalah kelemahan otot akomodasi dan lensa mata tidak kenyal atau berkurang elastisnya akibat sklerosis lensa. Nah, untuk presbiopia itu biasanya kita berikan penggunaan kacamata baca. Dia diklasifikasi sesuai umur. Untuk yang 40 tahun itu kita koreksi menggunakan Speris 1 dioptri. Untuk yang 45 tahun itu kita koreksi Speris 1,5 dioptri. Untuk yang 50 tahun kita koreksi menggunakan Speris plus 2 dioptri. Untuk yang 55 tahun Speris plus 2,5 dioptri. Untuk yang 65 tahun Speris plus 3 dioptri. Nah, di soal 68 tahun apakah kita beri Speris 3,8 atau 3,5? Jadi untuk presbiopi berapapun usianya, misalnya usianya udah 80, 90, kan di sini kalau 60 dia 3 dioptri, kalau 70, 80 gimana? Nah, untuk soal mata terutama soal presbiopia itu kita harus jeli melihat umur dan juga batas koreksi lensa maksimalnya. Untuk batas koreksi lensa maksimal untuk presbiopi adalah Speris 3 dioptri. Jadi walaupun umur dia 90 tahun tetap kita kasih Speris maksimalnya adalah Speris plus 3 dioptri. Jadi jawabannya tepat untuk soal ini adalah karena usianya 68 tahun. Jadi jawabannya adalah Speris plus 3 dioptri. Nah, sekian untuk soal nomor 25. Nah, jadi sekian dulu untuk video pembahasan soal kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan jangan lupa subscribe video ini untuk menunjukkan kepedulian teman-teman sekalian terhadap channel ini. Terima kasih.